Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my channel. Udah lama banget aku nggak bikin video dan kali ini aku ingin sekali membagikan cerita tentang awal mula ketertarikanku dengan gaya hidup minimalis. So, keep watching! Kalau gaya hidup minimalis sudah menjadi tren di banyak negara pada beberapa tahun belakangan ini, mungkin aku termasuk salah satu orang yang sangat terlambat mengetahui istilah ini, karena aku mengetahui ada istilah gaya hidup minimalis itu sekitar awal tahun 2019. Dan itu pun aku mengetahui secara nggak sengaja, karena pada saat itu aku lagi browsing-browsing dan tanpa sengaja ada artikel tentang metode KonMari sebagai salah satu alternatif berbenah rumah. Sebenarnya aku tertarik karena judul artikel itu benar-benar membuatku bertanya-tanya, apa iya hanya untuk berbenah saja kita perlu teori khusus yang harus dipelajari supaya hasilnya bisa maksimal. Bahkan penggagas metode ini yaitu Marie Kondo mengklaim kalau misalnya kita mengikuti metode itu dengan benar, dijamin rumah kita tidak akan kembali menjadi berantakan. Dari situ, karena aku semakin penasaran, aku berusaha mencari artikel-artikel lainnya yang terkait karena pas banget waktu itu lemariku sedang berantakan dan aku sedang mencari metode-metode yang pas untuk mengatasi kesemrawutan lemariku itu. Aku mencari siapa itu Marie Kondo, bagaimana cara mempraktekkan metode KonMari, baik itu lewat video di YouTube ataupun mencari dengan hashtag KonMari di Instagram. Dan alangkah terkejutnya ketika aku mengetahui hasil dari pencarianku itu. Aku benar-benar terpana dengan gambar-gambar yang muncul terkait dengan hashtag KonMari, di mana muncul gambar-gambar pakaian yang benar-benar dilipat dan tertata dengan rapi di dalam lemari-lemari yang berbentuk laci, ataupun pakaian yang tergantung dengan urutan warna yang tersusun sangat indah, begitu juga dengan perabotan rumah yang tertata dengan begitu rapihnya. Yang tidak kalah membuatku terkejut adalah pada saat aku mencari apa itu KonMari, siapa itu Marie Kondo, maka video-video atau gambar terkait gaya hidup minimalis ikut bermunculan seolah-olah mereka itu saling berkaitan, dan ternyata ya memang saling berkaitan. Disitulah awal mulanya aku mendengar istilah gaya hidup minimalis. Mendengar istilah gaya hidup minimalis, awalnya aku sangat skeptis dan berpikir bahwa mungkin gaya hidup minimalis itu ya gaya hidup untuk orang-orang yang berpenghasilan sangat minim, atau mungkin bisa jadi itu adalah gaya hidup untuk orang-orang yang tinggal di rumah yang berdesain minimalis. Ya, aku awalnya berpikir seperti itu karena memang sama sekali nggak tahu apa itu gaya hidup minimalis. Nah, di situ aku mulai bingung sendiri, apa betul gaya hidup minimalis itu memang seperti itu? Sebetulnya, awalnya aku nggak begitu tertarik dengan gaya hidup minimalis karena pada saat itu aku hanya berfokus tentang metode KonMari yang memang sangat cocok diterapkan oleh aku untuk mengatasi kesemrawutan isi lemari dan juga untuk mengatasi rumahku yang cukup berantakan. Namun kayaknya cukup membuat penasaran juga karena setiap kali nyari artikel tentang KonMari pasti gaya hidup minimalis ikut-ikutan muncul. Jadi kita cari tahu apa sih gaya hidup minimalis itu yang sebenarnya gitu. Setelah menonton beberapa video tentang topik gaya hidup minimalis, ternyata wow, it's just beyond my expectation. Ternyata gaya hidup minimalis ini keren banget dan aku merasa sangat cocok diterapkan dalam kehidupanku. Bahkan gaya hidup yang selama ini aku jalani ternyata tidak jauh dari prinsip-prinsip gaya hidup minimalis. Untuk semakin memantapkan keputusanku menjadi seorang minimalis, aku hampir setiap hari selalu menonton video-video bertema gaya hidup minimalis. Mulai dari bagaimana cara untuk memulai gaya hidup minimalis, bagaimana caranya untuk menjadi seorang minimalis yang baik dan benar. Pokoknya semua hal bertema gaya hidup minimalis aku berusaha untuk menonton. Awalnya aku menonton channel YouTube dari luar negeri karena kebanyakan memang yang membahas topik ini adalah YouTuber dari luar, dan beberapa YouTuber favoritku diantaranya seperti Sarah Teresi, Simple Happy Zen, The Whole Happy Life, kemudian ada Pickup Limes, Kira Ann, dan ada beberapa yang lainnya juga. Kemudian aku juga berusaha mencari beberapa YouTuber Indonesia yang membahas tema serupa dan ternyata lumayan banyak juga orang Indonesia yang menerapkan gaya hidup minimalis. Bahkan yang aku terkejut, seorang Raditya Dika, dia juga mengklaim dirinya sebagai seorang minimalis. Kemudian aku juga suka channel dari Fanny Sebayang, kemudian ada Maurila Sofianti Imron, 1% Indonesian Life School kalau nggak salah nama channelnya, dan ada beberapa yang lainnya juga, dan itu semua juga ternyata lumayan bagus-bagus juga channelnya.
Namun pada saat itu ada hal yang mengganjal terkait gaya hidup minimalis. Jadi waktu itu sumber informasi yang aku peroleh adalah dari hanya menonton video-video di YouTube. Dan aku mendapati kesamaan di antara para YouTuber yang menjalani gaya hidup minimalis, bahwa mereka semuanya itu tinggal di kota besar, rumahnya bergaya minimalis. Jadi ya pada waktu itu aku berpikir, ya wajar saja kalau mereka menjalani gaya hidup minimalis karena rumahnya sudah berdesain minimalis, mereka tinggal di kota besar yang lahannya bisa jadi terbatas, jadi itu sudah gaya hidup yang tepat. Jadi pertanyaan yang selanjutnya muncul pada saat itu, apa iya gaya hidup minimalis itu cocok diterapkan oleh aku yang tinggal di desa? Itu pertanyaannya. Kemudian lagi yang tidak kalah membuatku geleng-geleng kepala adalah ketika waktu itu aku menemukan sebuah video tentang seorang ekstrim minimalis dari Jepang bernama Fumio Sasaki, di mana dia menjalani gaya hidup minimalisnya hanya dengan memiliki beberapa helai baju, bahkan perabot rumah yang ada tidak bisa untuk menjamu tamu karena tidak ada sofa, tidak ada televisi, tidak ada kasur, bahkan piring, mangkok, gelas itu hanya cukup untuk dirinya sendiri. Jadi dia benar-benar sangat-sangat ekstrim dalam menjalani kehidupan minimalisnya. Lalu aku berpikir, kalau misalnya aku mengikuti gaya hidup seperti Fumio Sasaki di Indonesia, apalagi di desa, aduh kayaknya gak mungkin sanggup. Jadi aku pikir sebenarnya gaya hidup minimalis itu cocoknya untuk siapa dan idealnya seperti apa. Dari banyaknya versi gaya hidup minimalis yang dicontohkan oleh para YouTuber, supaya tidak semakin bingung, akhirnya aku mengimbangi tontonan-tontonan gaya hidup minimalis itu dengan membeli beberapa buku seri minimalis karya beberapa penulis terkenal. Di antaranya ada Marie Kondo yang berjudul Life Changing Magic of Tidying Up, kemudian ada dari Francine Jane yang berjudul Seni Hidup Minimalis, kemudian yang ketiga ada dari Fumio Sasaki yang berjudul Hidup Minimalis ala Orang Jepang. Dari ketiga buku yang telah aku baca dan beberapa video yang telah aku tonton di YouTube, aku berkesimpulan bahwa sebenarnya gaya hidup minimalis itu sangatlah fleksibel. Kita tidak berkewajiban mengikuti 100% apa yang dicontohkan oleh para YouTuber yang menjalani gaya hidup minimalis. Kita bisa memodifikasi sesuai dengan kondisi dan kepribadian kita. Intinya, aku menyimpulkan bahwa gaya hidup minimalis ini sama saja dengan gaya hidup sederhana, cuma dengan istilah dan konsep yang lebih kekinian dan modern. Bahkan menurutku gaya hidup minimalis adalah gaya hidup sederhana yang terkonsep. Kenapa aku sebut gaya hidup sederhana yang terkonsep? Karena gaya hidup minimalis itu ada aturan mainnya. Misalnya, terkait dengan kepemilikan barang, banyak sekali praktisi minimalis yang membatasi jumlah kepemilikan barang hanya sesuai dengan kebutuhan. Atau bahkan ada juga yang menyebut dengan angka tertentu. Ada juga yang membatasi barang-barang yang dimiliki itu hanya barang-barang yang memancarkan atau memberikan kebahagiaan bagi pemiliknya, atau istilahnya spark joy. Itu adalah teori yang dikemukakan oleh Marie Kondo. Namun, sebenarnya gaya hidup minimalis itu tidak melulu tentang mengurangi jumlah barang yang dimiliki atau membatasinya dengan angka-angka tertentu. Tetapi lebih jauh, gaya hidup minimalis itu sebenarnya adalah tentang mindset atau pola pikir kita. Jadi orang yang hidup minimalis itu biasanya adalah orang yang hidupnya itu penuh makna. Kalau kata Fanny Sebayang dalam channel YouTube-nya itu, orang yang hidup minimalis itu adalah orang yang hidup berkesadaran. Sadar dengan tujuan hidupnya, sadar dan penuh tanggung jawab dengan segala tindakannya. Bahkan, seorang minimalis itu biasanya adalah orang yang pandai mengelola keuangan, dan dia adalah orang yang sangat hemat, tapi bukan pelit ya. Seorang minimalis itu tahu skala prioritas hidupnya, mana yang penting, mana yang perlu didahulukan, mana yang berupa kebutuhan, mana yang hanya sekedar keinginan. Pokoknya hidupnya itu benar-benar sangat diperhitungkan dalam rangka untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Lebih jauh lagi, biasanya orang bergaya hidup minimalis itu lebih fokus dengan kesehatan pribadi dan juga kelestarian lingkungan sekitar, dengan misalnya memberi bahan pangan organik, menghindari barang-barang dari plastik, kemudian juga memakai barang-barang yang ramah lingkungan, dan bahkan di tahap tertentu seorang minimalis itu bisa sampai zero waste dalam kesehariannya. Dan ternyata gaya hidup minimalis itu diterapkan oleh berbagai kalangan, baik yang berpenghasilan rendah, berpenghasilan menengah, bahkan sampai orang yang kaya raya pun banyak yang mengaplikasikan gaya hidup minimalis dalam kesehariannya.
Seperti yang kita tahu, Raditya Dika, siapa sih yang nggak kenal Raditya Dika? Saya yakin dia bukan orang yang pas-pasan. Dia, aku rasa cukup kaya raya, tapi dia mengklaim dirinya menjadi seorang minimalis. Kemudian pemilik Facebook, yaitu Mark Zuckerberg dan istri, dia juga sangat sederhana dalam menjalani kehidupannya. Dan artinya, dia menjalani gaya hidup minimalis ini. Selain itu, banyak lagi contoh-contoh dari para YouTuber yang menjadi praktisi minimalis yang aku yakin mereka itu bukan orang-orang yang kekurangan. Dan bagi orang-orang yang berpenghasilan pas-pasan, gaya hidup minimalis menurutku sangat cocok karena dengan begitu kita bisa mengelola keuangan kita dengan lebih baik. Dan bagi yang berpenghasilan cukup atau mungkin menengah ke atas, gaya hidup minimalis itu bisa membuat aset kita atau tabungan kita semakin meningkat karena gaya hidup minimalis itu biasanya orang-orangnya dia cenderung lebih hemat, dia sangat selektif dengan segala uang yang dikeluarkan. Pokoknya dia itu sangat bertanggung jawab atas segala tindakannya. Jadi menurutku gaya hidup minimalis ini sangat tepat untuk semua kalangan. Kemudian kalau aku tarik benang merah dengan ajaran Islam, menurutku gaya hidup minimalis ini sangat islami karena gaya hidup minimalis ini mencerminkan sifat qanaah, sifat hemat, menghindari pemborosan dan kemubaziran, dan itu semua adalah sesuai dengan ajaran dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya juga menjalani gaya hidup yang sangat sederhana meskipun mereka semua adalah para saudagar yang kaya raya. Setelah mempelajari gaya hidup minimalis dari berbagai sumber, aku berkesimpulan bahwa gaya hidup minimalis cocok untuk semua kalangan, baik itu yang berpenghasilan menengah ke bawah sampai dengan menengah ke atas. Dan gaya hidup minimalis ini juga bisa diterapkan di mana saja, baik itu orang yang tinggal di perkotaan maupun orang yang tinggal di pedesaan. Karena gaya hidup minimalis ini sebenarnya sama saja dengan gaya hidup sederhana. Dan ini bukan hanya sekedar membatasi jumlah barang, tapi lebih kepada pola pikir kita. Gaya hidup ini mengajarkan kita untuk hidup penuh makna, hidup hemat, hidup tidak boros, menghargai diri sendiri, menghargai barang yang kita punya, menghargai alam, lebih bijak dalam mengelola keuangan, dan banyak sekali hal-hal positif lainnya yang bisa kita peroleh jika kita menjalani gaya hidup minimalis. Itulah beberapa alasan dari sekian banyak alasan yang memantapkanku untuk menjadi seorang minimalis. Dari 2019 sampai sekarang pun aku masih belajar untuk mencapai suatu titik gaya hidup minimalis yang aku idealkan. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa sharing pengalaman kalian yang mungkin sedang berproses dalam menjalani gaya hidup minimalis ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.